Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap semangat untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang matematika soal cerita untuk tes kerja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel saya ini agar lebih berkembang lagi dan saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Baik, kita mulai saja pembahasan kita pada hari ini. Nomor 1, perbandingan uang Andi dan Amir adalah 3:5. Jika uang Andi sebesar Rp600.000, tentukan besar uang Amir. Jadi ini materinya tentang perbandingan senilai. Pembahasannya seperti ini. Yang pertama kita buat dulu perbandingannya. Uang Andi berbanding dengan uang Amir, yaitu perbandingannya adalah 3:5. Nah, di sini uang Andi sebesar 600.000. Nah, yang ditanyakan adalah uang Amirnya berapa. Nah, di sini kita misalkan dengan X. Jadi kalau ada bilangan yang belum diketahui, itu kita misalkan dengan X. Nah, setelah itu kita kalikan silang. Ya, yang 3 dikalikan dengan X, kemudian yang 5 dikalikan dengan 600.000. 3 dikali X itu sama dengan 3X, kemudian 5 dikali 600.000 itu sama dengan 3 juta. Jadi X nya adalah 3 juta dibagi dengan 3, maka X nya adalah 1 juta. Jadi kesimpulannya, uang Amir sebesar 1 juta rupiah. Seperti itu ya pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut nomor 2. Sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 4 orang pekerja dalam waktu 30 hari. Jika rumah tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 20 hari, maka berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Nah, untuk soal nomor 2 ini materinya tentang perbandingan, tetapi perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan itu ada 2 jenis. Yang pertama perbandingan senilai, kemudian yang kedua perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai itu jika salah satunya bertambah, maka yang lain juga pasti akan bertambah. Tetapi kalau perbandingan berbalik nilai, yang salah satunya bertambah, maka yang lain berkurang. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Contohnya seperti ini. Jadi dari soal yang di atas ini ya, penyelesaiannya untuk 4 orang pekerja itu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah itu selama 30 hari. Nah, jika yang dibutuhkan waktu inginnya 20 hari selesai, maka berapakah jumlah pekerjanya? Ya, jadi kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita buat perbandingannya. Nah, karena ini perbandingan senilai ya. Jadi kalau 4 orang itu bisa menyelesaikan pekerjaan rumah selama 30 hari. Nah, jika 20 hari, nah berarti kan makin cepat nih pekerjaannya. Ya, secara logika, maka orangnya bertambah atau berkurang. Ya, yang pasti harus bertambah. Karena biar cepat waktunya kan. Nah, karena waktunya semakin berkurang, kemudian orangnya semakin bertambah, nah inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi yang satu berkurang, yang satu bertambah. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka untuk membuat perbandingannya ini harus kita balik. Yang harusnya 4 per X, kita tulis X per 4 ya, jadi dibalik. Jadi pecahan yang ada unsur X nya ini harus dibalik. Yang harusnya 4 per X menjadi X per 4. Nah, baru sama dengan 30 per 20. Kalau ini tetap perbandingannya tidak dibalik. Jadi yang dibalik itu yang ada unsur X nya. Kemudian setelah kita balik seperti ini, baru dikalikan silang. X dikali 20 sama dengan 20X. Kemudian 30 dikali 4 sama dengan 120. Maka nilai X nya adalah 120 dibagi 20 sama dengan 6. Ya, jadi kesimpulannya, jika rumah tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 20 hari, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 6 orang. Ya, karena kalau 4 orang itu butuh waktunya 30 hari, lebih lama ya. Nah, kalau pengen lebih cepat ya, hanya 20 hari saja, maka pekerjaannya harus 6 orang. Ya, jadi seperti itu untuk soal yang nomor 2. Kemudian kita lanjut nomor 3.
Seseorang berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika jarak dari rumah ke kantor sejauh 20 km, berapakah waktu yang dibutuhkan orang tersebut untuk sampai ke kantornya? Nah, soal nomor 3 ini berhubungan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Pembahasannya seperti ini. Terlebih dahulu kita tulis yang diketahuinya. Dalam soal cerita ini yang diketahuinya adalah kecepatan. Kecepatan ini adalah simbolnya P. P sama dengan 40 km per jam. Kemudian jarak atau simbolnya S itu sama dengan 20 km. Yang ditanyakan adalah T. T ini adalah waktu. Ya, kita jawab T sama dengan S dibagi dengan P. Ya, jadi jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya 20, kemudian dibagi P-nya 40 itu sama dengan 0,5. Ya, jadi kesimpulannya adalah waktu yang dibutuhkan orang tersebut untuk sampai ke kantornya adalah 0,5 jam atau setengah jam. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut nomor 4. Ali membeli LED TV seharga 3 juta rupiah dan mendapat diskon sebesar 10%. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Ali? Ya, jadi pembahasan seperti ini, kita cari dulu diskonnya dalam bentuk rupiah, karena di sini diskonnya masih dalam bentuk persen. Kita ubah ke dalam bentuk rupiah. Caranya adalah persen ini artinya adalah per 100. Berarti kalau 10% artinya 10 per 100 dikali 3 juta ini harga barangnya. Itu sama dengan 3 juta dikali 10 dibagi 100 sama dengan 300.000. Nah, berarti harga yang harus dibayar itu sama dengan harga barang dikurangi dengan diskon. Ya, jadi diskon itu kan potongan harga. Ya, jadi harus dikurang. Harga barang dikurang diskon. Harga barangnya adalah 3 juta rupiah, kemudian dikurangi diskonnya 300.000, maka harga yang harus dibayar adalah 2.700.000 rupiah. Kita lanjut nomor 5. Pak RW mendapatkan sumbangan 8 karung beras. Tiap karung beratnya 50 kg. Beras tersebut dibagikan kepada 20 orang warga. Berapakah kilogram beras yang diperoleh oleh masing-masing warga? Pertama-tama yang kita hitung adalah total berat berasnya. Ya, karena berasnya itu terdiri dari 8 karung, sedangkan setiap karung beratnya 50 kg, berarti tinggal dikalikan saja. 8 dikali 50 kg itu sama dengan 400 gram. Kemudian jumlah warganya ada 20 orang. Ya, berarti berat beras yang diterima oleh masing-masing warga, rumusnya tinggal dibagi saja. 400 kg dibagi dengan 20 orang. Itu sama dengan 20 kg. Ya, jadi masing-masing warga mendapatkan beras seberat 20 kg. Ya, jadi seperti itu. Oke, demikianlah sedikit ilmu dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin mencari pekerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf.